Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, materi ini adalah materi kimia di kelas 11. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan Ibu jelaskan kali ini dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Kita langsung masuk saja membahas materi, yaitu tentang jenis-jenis reaksi dulu. Ada beberapa jenis-jenis reaksi. Yang pertama adalah reaksi satu arah, dan yang kedua adalah reaksi dua arah. Nah, untuk reaksi satu arah atau disebut juga sebagai reaksi irreversible atau disebut juga sebagai reaksi yang tidak dapat balik. Ada beberapa ciri-ciri untuk reaksi satu arah. Yang pertama itu adalah reaksi ditulis dengan satu anak panah. Arahnya itu dari kiri ke kanan. Nah, kemudian yang kedua, reaksi berlangsung tuntas. Artinya ketika dia reaktan sudah menjadi produk, berarti reaksi sudah selesai. Yang ketiga, reaksi baru berhenti apabila salah satu atau semua reaktan habis. Kita tahu reaktan itu adalah zat-zat yang direaksikan yang ada di sebelah kiri tanda panah. Jadi ketika salah satu reaktannya habis atau semuanya sudah habis, berarti reaksinya dia sudah berhenti. Nah, ciri yang keempat, yaitu zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Jadi ketika reaktan sudah berubah menjadi produk, berarti produk tersebut tidak bisa kita ubah lagi menjadi reaktan. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh reaksi satu arah. Kenapa? Disebut satu arah karena yang pertama bisa kita lihat dari tanda panahnya. Dia hanya memiliki satu tanda panah, satu arah panah. Jadi arahnya dari kiri ke kanan. Ini ada natrium hidroksida yang direaksikan dengan asam klorida, dia menghasilkan NaCl, natrium klorida, dan juga H2O atau air. Jadi ini disebut sebagai reaksi satu arah karena dia punya satu tanda panahnya, satu anak panahnya. Kemudian di sini kita lihat reaksi berlangsung tuntas. Artinya ketika sudah reaktan sudah menjadi produk, berarti reaksi sudah selesai. Kemudian kalau misalnya salah satu, misalnya ini NaOH yang habis atau keduanya, yaitu NaOH dan HCl yang habis, berarti reaksinya sudah berhenti. Nah, ketika NaOH dengan HCl sudah direaksikan membentuk NaCl dengan H2O, berarti NaCl dengan H2O ini tidak bisa dikembalikan seperti zat mula-mula, yaitu NaOH dengan HCl. Itu ciri yang keempat tadi. Ya, kita bedakan dengan reaksi dua arah atau yang disebut sebagai reaksi reversible atau reaksi yang dapat balik. Oke, ada beberapa cirinya. Yang pertama, yaitu reaksi ditulis dengan dua anak panah yang berlawanan atau anak panah yang bolak-balik. Seperti ini penulisannya. Kemudian, yang kedua, reaksi berlangsung dari dua arah, yaitu dari reaktan dan dari produk. Kenapa? Karena tadi kita punya arah panahnya bolak-balik. Jadi kalau dari kiri ke kanan, artinya reaksi berlangsung dari arah reaktan ke produk. Kemudian kalau ini berarti bisa kalau dari arah panah yang bawah ini, berarti dia dari produk menjadi reaktan lagi. Nah, ciri yang ketiga yaitu reaksi ke kanan disebut sebagai reaksi maju, dan ciri yang keempat adalah reaksi ke kiri disebut sebagai reaksi balik. Oke, contohnya kita bisa tuliskan dia seperti ini. Dari persamaan reaksi ini bisa kita lihat tanda panahnya, dia adalah tanda panahnya bolak-balik. Artinya reaksi ini berlangsung dua arah atau reaksi reversible. Nah, reaksi inilah yang disebut sebagai kesetimbangan atau dalam keadaan setimbang. Jadi untuk menentukan dia persamaan kesetimbangan kimia bisa kita lihat dari tanda panahnya yang bolak-balik seperti ini atau dia berlawanan. Kita lanjut di jenis-jenis kesetimbangan. Yang pertama ada yang disebut sebagai kesetimbangan homogen. Kita sudah tahu homo itu artinya adalah sama. Jadi yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen itu ketika semua komponennya, baik reaktan maupun produknya, dia berada dalam fase materi yang sama. Contoh, kita punya persamaan reaksi kesetimbangan seperti ini. Ini disebut kesetimbangan homogen karena semua zatnya, baik reaktan maupun produk, dia memiliki fase yang sama atau wujud yang sama. Semuanya sama-sama berwujud gas. Contoh yang kedua ada CH3COOH, dia menjadi CH3COO- plus H+. Semua di sini wujudnya adalah aki atau larutan, aqueous ya. Kemudian yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Namanya hetero berarti dia tidak sama. Jadi kesetimbangan yang reaktan dan produknya dia berada dalam fase yang berbeda. Jadi contohnya bisa kita lihat seperti ini.
ada CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Kalau kalian perhatikan di sini wujudnya dia ada yang berbeda. Ketika ada wujud yang berbeda, maka dia termasuknya ke dalam kesetimbangan heterogen. Karena tidak semuanya wujudnya S atau tidak semua wujudnya G ya. Ini ada campuran S dan G-nya. Contoh reaksi yang kedua, di sini ada Ag2CrO4 yang wujudnya adalah larutan, dia menjadi Ag plus wujud padat, dan juga CrO4 2- dia menjadi larutan. Di sini wujudnya. Ya, jadi gampang dilihatnya, tinggal kalian lihat saja fase atau wujud larutannya, wujud zatnya ya. Kita lanjut di kesetimbangan dinamis. Disebut kesetimbangan dinamis itu ketika suatu reaksi ini berlangsung secara terus-menerus dari dua arah yang berlawanan. Ya, baik dari arah dari reaktan ke produk atau dari produk ke reaktan. Di sini tidak terjadi perubahan makroskopis, artinya perubahannya tidak besar, tetapi hanya terjadi perubahan yang bersifat mikroskopis atau perubahannya sangat kecil. Oke, pergeseran arah kesetimbangan. Jadi nanti di reaksi kesetimbangan kita akan bahas tentang pergeseran kesetimbangan. Bergeser kemana nanti kesetimbangannya? Apakah dia bergeser ke arah kiri, atau ke arah reaktan, atau ke arah produk ke arah kanan, atau dia tidak bergeser. Nah, pergeseran arah kesetimbangan ini mengacu kepada asas Lee-Catlier. Apa bunyinya? Menurut asas Lee-Catlier, jika pada sistem kesetimbangan diberikan suatu aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Ya, jadi kalau dalam sistem kesetimbangan, yang namanya sistem kesetimbangan yang kalian bayangkan adalah persamaan reaksi yang tadi ada reaktan, ada produk, di mana dia dipisahkan dengan tanda panah bolak-balik. Diberikan suatu aksi, misalnya kita tambahkan volumenya atau kita tambahkan konsentrasinya, maka sistem tersebut, sistem kesetimbangan tadi, dia akan mengadakan reaksi. Nah, reaksi ini supaya apa? Supaya memperkecil aksi dari pengaruh aksi yang diberikan tadi. Oke, seperti itu. Jadi untuk kita bahas ini ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, sama seperti yang ada beberapa faktor yang sama seperti kita bahas waktu lalu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, di sini kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Ya, kalian tahu konsentrasi ya, atau molaritas ya. Itu kepekatan zatnya. Jadi nanti ketika dia kaitannya dengan konsentrasi, singkatan yang akan kita ingat itu adalah kobela. Apa itu kobela? Kobela itu adalah konsentrasi diperbesar. Berarti kesetimbangan bergeser ke arah lawan. Ya, jadi ini kobela. Konsentrasi besar berarti bergeser ke arah lawan. Sebaliknya, jika konsentrasi diperkecil, berarti dia akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Nah, ini tidak berlaku untuk zat yang berwujud S dan L. S itu adalah padat, L itu adalah liquid atau cair. Jadi, selain kalian harus perhatikan mana yang diperbesar konsentrasinya, kalian juga harus perhatikan adalah wujud zatnya, apakah dia S dan L. Ketika S dan L dia tidak berlaku. Kalau dia wujudnya S dan L, berarti kesetimbangan tidak akan bergeser jawabannya. Ya, karena kobela ini hanya berlaku untuk yang wujudnya selain S dan L, yaitu adalah G dan Aki. Jadi untuk kobela diingat ya, ketika konsentrasi suatu zatnya diperbesar, salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah lawannya. Nah, tapi ketika konsentrasi diperkecil, berarti dia ke arah dirinya sendiri. Arah dirinya sendiri ada di mana? Apakah jauh ada di sebelah kiri atau dia di sebelah kanan? Kita masuk di contoh soalnya, supaya kalian lebih paham. Di sini kita punya reaksi kesetimbangan BiCl3 plus H2O, dia menjadi BiOCl plus 2HCl. Yang ditanya, kemana kesetimbangan bergeser jika pada suhu tetap yang ABiCl3 ditambah. Jadi kalau yang ditanya kemana kesetimbangan bergeser, jawabannya cuma ada 3 kemungkinan, bisa ke kiri, ke kanan, atau tidak bergeser. Jadi kita cuma punya 3 kemungkinan jawaban ya. Ke kiri, ke kanan, atau tidak bergeser. Nah, sekarang dari kesetimbangan ini yang ditanya adalah kemana kesetimbangan bergeser jika yang A, BiCl3 ditambah. Ketika BiCl3 ditambah, BiCl3 di sini nih ya, ditambah berarti kan artinya konsentrasinya juga bertambah. Artinya konsentrasi bertambah besar. Nah, karena konsentrasi bertambah besar, berarti kan kita harus ingat lagi dengan kobela tadi. Konsentrasi besar bergeser ke arah lawan.
Karena BiCl3 yang ditambah, BiCl3 ini ada di sebelah kiri tanda panah. Oke, berarti ketika BiCl3 ditambah, dia akan bergeser ke arah lawan. Artinya lawannya dia, karena dia berada di sebelah kiri, berarti keseimbangan akan bergeser ke arah kanan. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalau misalnya ini kan tadi BiCl3 ditambah nih, BiCl3 ada di sebelah kiri. Berarti kalau ditambah, dia akan bergeser ke arah lawannya. Lawannya itu artinya ketika dia ada di kiri, berarti lawannya adalah kanan. Berarti jawabannya adalah kanan. Ya. Tapi kalau BiCl3-nya dikurangi, tadi kan kalau konsentrasi dikurangi, berarti bergeser ke arah dirinya sendiri ya. Nah, BiCl3 ada di kiri, berarti jawabannya ketika BiCl3 di kiri dikurangi, berarti jawabannya adalah ke kiri. Kita lanjut yang B ketika BiOCl ditambah. BiOCl yang mana nih? Kita lihat dalam persamaan keseimbangan ini, BiOCl adalah ini. Nah, ketika BiOCl ini ditambah, bergeser ke arah mana dia? Jawabannya adalah tidak bergeser atau tetap. Kenapa tidak bergeser? Bukannya ketika ditambah harusnya kobela ke arah lawan. Tapi kan kalian lihat di sini yang harus kalian perhatikan adalah wujudnya. BiOCl di sini mempunyai wujud S. Tadi sudah ada kesepakatan bahwa yang S dan L tidak berlaku. Kalau dia wujudnya S dan L, berarti jawabannya hanya satu, yaitu keseimbangan tidak bergeser atau tetap. Ya, selain diperhatikan zatnya, perhatikan juga wujud zatnya. Oke, selanjutnya yang C, HCl dikurangi. Ini adalah HCl ada di sebelah kanan. Kalau dia zatnya dikurangi konsentrasinya, berarti ke arah dirinya sendiri. Nah, HCl ini ada di sebelah kanan. Berarti ketika HCl dikurangi, bergesernya ke arah dirinya sendiri, yaitu ke arah kanan. Jadi jawabannya dia adalah ke kanan. Oke, paham ya? Kita lanjut yang kedua, yaitu adalah volume. Nah, untuk volume ini, singkatan yang kita gunakan adalah Focil-Kocil. Vol itu adalah volume, cil-nya adalah diperkecil, kemudian ko adalah keseimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Focil-Kocil, volume diperkecil, keseimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Berarti kalau dia diperbesar, volumenya menjadi Fosar-Kosar. Volume diperbesar, keseimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Oke. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah tekanan. Nah, untuk tekanan ini kita tidak punya singkatan. Kenapa? Karena tekanan ini kita bisa samakan dengan singkatannya Focil-Kocil. Karena tekanan itu adalah kebalikan dari volume, atau dia berbanding terbalik dengan volume. Ketika dia tekanannya diperbesar, maka artinya volumenya adalah diperkecil. Sebaliknya, ketika tekanannya dia diperkecil, berarti volumenya diperbesar. Nah, jadi kalau soalnya nanti di dalam soal kemana keseimbangan bergeser ketika tekanannya diperbesar, itu kan artinya volumenya diperkecil. Volume diperkecil kembali lagi ke singkatan ini, Focil-Kocil. Nah, jika tekanannya diperkecil, berarti kan volumenya diperbesar. Volume diperbesar, kembali lagi ke singkatan ini, Fosar-Kosar. Jadi untuk volume dan tekanan kita cuma punya satu, kita samakan ya, Focil-Kocil dan juga Fosar-Kosar. Oke, paham ya? Kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini diketahui reaksi kesetimbangan yaitu 2SO2 plus O2 dia menjadi 2SO3. Yang ditanya, kemana kesetimbangan bergeser jika volume diperbesar? Nah, tadi kita kaitannya dengan volume punya singkatan yaitu Focil-Kocil dan Fosar-Kosar. Nah, A ini yang ditanya adalah volume diperbesar. Berarti Fosar-Kosar. Volume diperbesar ke arah koefisien yang lebih besar. Koefisien siapa? Koefisien sebelah kiri, yaitu reaktan kita jumlahkan nih berapa jumlahnya. Berarti ini kan 2 ditambah 1 ya, karena koefisien O2-nya adalah 1, tidak ditulis. Berarti jumlah koefisien reaktan adalah, atau sebelah kiri, jumlahnya adalah 3. Nah, sedangkan koefisien yang di sebelah kanan tanda panah, jumlahnya di sini adalah 2 saja. Ya, jadi di sini kalian perhatikan ketika volumenya diperbesar, bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Berarti karena yang lebih besar ada di sebelah kiri, otomatis nanti jawabannya A adalah ke kiri. Nah, kemudian yang B, kemana keseimbangan bergeser jika volume diperkecil? Kalau volume diperkecil, berarti Focil-Kocil ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, koefisien lebih kecil ada di sebelah kanan, karena di sini koefisiennya 2, yang sebelah kiri tadi koefisiennya adalah 3. Berarti jawabannya adalah ke kanan. Selanjutnya yang C, yang ditanya adalah kemana keseimbangan bergeser jika tekanan diperkecil. Nah, kalau tekanan diperkecil, ini kan artinya volumenya diperbesar. Volume diperbesar ke arah koefisien lebih besar, berarti jawabannya adalah ke kiri lagi. Nah, kemudian yang D, ketika tekanan diperbesar, berarti kan artinya volume diperkecil. Volume diperkecil berarti Focil-Kocil.
ke arah koefisien lebih kecil, yaitu di kanan. Berarti jawabannya adalah ke kanan. Kita lanjut di faktor yang keempat, yaitu suhu. Nah, untuk suhu ini singkatan yang kita gunakan adalah Sunando. Suhu naik, kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Kita sudah belajar exoendo ya. Cirinya kalau endoterm berarti delta H-nya adalah positif, sedangkan exoterm delta H-nya adalah negatif. Nah, ketika suhu turun berarti kebalikannya, yaitu dia akan bergeser ke arah exoterm. Jadi kalau suhunya naik, Sunando, suhu naik ke arah endo. Kalau suhu turun, dia bergesernya ke arah exoterm. Contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau ada kaitannya dengan suhu, pasti di soalnya diketahui harga delta H-nya dan juga tanda delta H-nya ya. Diketahui reaksi kesetimbangan dia seperti ini, kemudian ada delta H-nya juga. Yang ditanya adalah jika temperaturnya dinaikkan, ke arah mana kesetimbangan bergeser? Oke, kita jawab, ini adalah persamaan reaksi yang ada di soal. N2 plus 3H2, dia menjadi 2NH3, punya harga delta H-nya adalah minus 92 kJ. Nah, minus ini berarti delta H ini menunjukkan reaksinya berlangsung secara atau bersifat exoterm. Karena delta H-nya negatif, berarti artinya reaksi ke kanan dia sifatnya adalah exoterm. Nah, kalau ke kanannya exoterm, berarti kebalikannya, reaksi ke kirinya itu disebut sebagai reaksi endoterm. Ya, jadi tergantung delta H di sini. Kalau dia delta H di sini tandanya positif, berarti yang ke kanan sifatnya adalah endo, sedangkan yang ke kirinya adalah exo. Ya, karena di sini di soal diketahui delta H-nya negatif, berarti yang ke kanan adalah exoterm, yang ke kirinya adalah endoterm. Nah, di soal ditanyakan jika temperaturnya dinaikkan, berarti kan suhu naik nih. Suhu naik ke arah mana? Exo atau endo? Kalau suhu naik berarti kan dia ke arahnya adalah endo ya. Nah, berarti dia jawabannya kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Karena sebelah kiri dia bersifat endoterm. Oke, paham ya? Kemudian faktor yang kelima adalah katalis. Ya, kita sama seperti laju reaksi. Di laju reaksi, katalis berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Nah, katalis ini dia juga dapat mempercepat tercapainya kesetimbangan atau keadaan setimbang, tetapi penambahan katalis ini tidak menyebabkan kesetimbangan bergeser. Artinya, ketika dalam suatu sistem kesetimbangan, ketika ditambahkan katalis, berarti kalau ditanya kemana kesetimbangan bergeser ketika ditambahkan katalis, jawabannya hanya satu, yaitu kesetimbangan tidak bergeser atau tetap. Oke, kita lanjutkan kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah kesetimbangan dalam industri. Nah, kesetimbangan dalam industri ini ada pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Kemudian yang kedua ada pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Nah, yang kedua itu kesetimbangan ada pada peredaran oksigen dalam tubuh. Yang ketiga, kesetimbangan air dalam tubuh. Kemudian yang keempat adalah kesetimbangan di dalam mulut. Dan yang kelima, kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah dalam pengaturan pH darah. Oke, ini dia kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.